Di sebuah kota kecil di Prancis yang bernama Annecy. Kota yang dikelilingi danau dan pegunungan. Tinggallah sepasang suami istri muda bernama Claire dan Daniel. Keduanya adalah pasangan yang sejak awal memang tidak pernah mencari sensasi. Tidak seperti pasangan yang lain yang suka mengunggah setiap momen di media sosial. Claire dan Daniel memilih menikmati hidup mereka dengan tenang. Jauh dari sorotan dunia luar, mereka lebih suka berjalan menyusuri danau di pagi hari, minum teh hangat sambil membaca buku di balkon, atau sekedar berbincang hingga larut malam membicarakan hal-hal kecil yang seringkali terasa paling berat. Claire adalah wanita sederhana dengan hati yang sangat lembut. Ia bekerja sebagai ilustrator buku anak, lebih sering bekerja dari rumah, dan hidupnya dipenuhi warna dari imajinasi yang ia tuangkan di kanvas digital. Sedangkan Daniel adalah pria humoris dan penuh dengan semangat. Ia bekerja di sebuah studio arsitektur. Sering lembur, tapi selalu menyempatkan waktu pulang di awal setiap Jumat agar bisa menghabiskan malam akhir pekan bersama Claire. Bagi mereka, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat pulang dari segala lelah dan kegelisahan. Tempat di mana mereka saling menjadi alasan untuk tersenyum. Mereka pertama kali bertemu di sebuah perpustakaan kampus di Lyon. Saat masih kuliah, Claire duduk di pojok ruangan dengan earphone di telinganya, menggambar di buku sketsanya. Lalu Daniel, yang saat itu sedang mencari buku arsitektur, tak sengaja menjatuhkan tumpukan buku tepat di dekat meja Claire. Suara berisik itu membuat Claire kaget dan menoleh. Daniel panik, minta maaf berkali-kali pada Claire, tapi Claire justru tersenyum. Senyuman pertama yang kemudian membuat Daniel berani mengajak Claire ngobrol. Hari itu mereka bicara selama 3 jam. Dan pulang bareng sambil kehujanan. Hubungan mereka berjalan dengan alami, tidak ada drama berlebihan, tidak ada putus nyambung. Mereka sama-sama orang yang percaya bahwa cinta itu bukan tentang kata-kata manis, tapi tentang bagaimana kamu hadir di setiap hari, bahkan di saat tak ada hal istimewa yang terjadi. Claire suka memasak, Daniel suka makan. Claire suka diam, Daniel suka cerita. Mereka saling melengkapi. 2 tahun pacaran, mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana di halaman rumah keluarga Claire. Hanya keluarga dan sahabat dekat yang datang. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun yang heboh. Tapi semua orang yang hadir bisa merasakan betapa dalam cinta di antara mereka berdua. Setelah menikah, mereka pindah ke Annecy. Kota kecil itu terasa seperti tempat yang pas untuk membangun kehidupan baru. Claire jatuh cinta dengan ketenangan danau dan hijaunya pepohonan. Sedangkan Daniel suka jalan-jalan di pegunungan pada akhir pekan. Mereka membeli rumah kecil dengan taman belakang yang penuh dengan bunga matahari. Setiap pagi, Claire menyiram bunga sementara Daniel membuat kopi. Kegiatan kecil yang berulang setiap hari itu jadi semacam ritual yang membuat mereka merasa hidup. Suatu malam saat mereka sedang duduk di balkon menatap bintang bersama, Claire berkata, "Aku nggak butuh apa-apa yang besar dalam hidup ini. Asal kamu selalu ada untuk aku udah cukup kok." Daniel menggenggam tangan Claire, menatap matanya, lalu menjawab, "Aku janji akan terus ada untuk kamu. Bahkan kalau kamu udah bosen lihat wajahku tiap hari." Claire hanya tertawa, tapi dalam hatinya ia percaya
Daniel adalah rumah dan pelabuhan terakhir untuknya. Seseorang yang ia tahu tak akan pergi meski dunia berubah. Begitupun Daniel. Ia tahu Claire bukan hanya istrinya, tapi juga sahabat, pengingat arah, dan orang yang membuat hidupnya punya tujuan lebih dari sekedar pekerjaan. Mereka suka melakukan hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin terlihat biasa saja. Seperti saling menyembunyikan catatan kecil berisi pesan cinta di dalam buku atau dompet. Kadang, Claire akan menemukan pesan dari Daniel di dalam kotak sereal. Seperti, "Kamu lebih manis dari sarapan pagi ini." Atau Daniel menemukan kertas kecil bertuliskan, "Jangan lupa, kamu tetap ganteng kok, walau rambutmu makin tipis." Kehangatan seperti itu yang membuat kehidupan mereka seperti mimpi sederhana yang indah. Bahkan di akhir pekan, mereka punya kebiasaan membuat pancake bersama. Daniel yang selalu membalik adonan dengan gaya berlebihan, dan Claire yang pura-pura protes karena dapur jadi berantakan. Tapi semua itu selalu berakhir dengan tawa, pelukan, dan kadang ciuman singkat di dahi. Teman-teman mereka sering bilang, "Kalian itu pasangan yang kayak di film-film." Tapi Claire dan Daniel tahu, cinta mereka tidak perlu jadi tontonan. Cukup jadi nyata, cukup bisa dirasakan, meski tak perlu selalu diperlihatkan. Cinta mereka adalah tenang. Cinta mereka adalah tentang hadir, tentang tetap di sisi seseorang, bahkan saat hari-hari terasa biasa saja. Namun, mereka juga sadar bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup akan selalu mulus. Tapi, mereka percaya selama saling menggenggam, badai pun bisa dilewati, dan itulah yang membuat hubungan mereka begitu kuat. Mereka tidak hanya mencintai satu sama lain saat tenang, tapi juga bersiap mencintai di saat-saat sulit. Karena bagi Claire dan Daniel, cinta sejati bukan tentang bahagia terus-menerus, tapi tentang memilih untuk tetap bertahan, bahkan saat tak ada yang mudah. Mereka tidak tahu bahwa waktu bahagia itu akan diuji lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Tapi di hari-hari awal pernikahan mereka yang penuh tawa, pelukan, dan pagi-pagi yang tenang, mereka percaya satu hal: bersama mereka bisa menghadapi apapun. Semua berubah di suatu sore musim gugur, saat langit mendung dan angin mulai membawa bau tanah basah. Daniel sedang dalam perjalanan pulang dari kantor seperti biasa. Ia selalu melewati jalan pegunungan yang sedikit curam tapi menyuguhkan pemandangan yang indah. Hari itu, ia pulang lebih awal karena berjanji ingin membantu Claire menanam bunga baru di taman. Claire sudah menyiapkan semuanya sejak pagi dan berulang kali mengecek jam, namun telepon rumah berdering. Claire mengangkatnya dengan senyum. Tapi suara di ujung telepon bukan Daniel, melainkan suara pria lain yang terdengar tegang. Suara itu adalah suara dari kepolisian. Mereka memberitahu bahwa Daniel mengalami kecelakaan. Mobilnya tergelincir dan menabrak pembatas jalan di tikungan licin. Claire merasa seluruh tubuhnya membeku. Tangannya gemetar dan jantungnya seperti diremas. Ia langsung berlari ke rumah sakit tanpa sempat berpikir panjang. Saat tiba, Daniel sudah ada di ruang ICU. Luka di kepala, tulang rusuk retak, dan beberapa memar di kaki. Tapi, yang paling membuat Claire hancur
adalah ketika dokter berkata, "Kami belum tahu sejauh mana dampaknya, tapi dia mengalami trauma di kepala yang cukup serius." Hari pertama Daniel tidak sadarkan diri. Hari kedua pun sama. Hari ketiga, Claire mulai membacakan cerita-cerita kecil tentang mereka. Berharap suara itu akan membangunkannya. Dan di hari keempat, Daniel membuka mata. Claire menangis karena lega. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Ketika Claire memeluk Daniel dan berkata, "Sayang, kamu bangun juga." Daniel hanya menatapnya kosong. Lalu berkata pelan, "Maaf, kamu siapa?" Dan pada saat itu juga, Claire tertunduk. Dunia seperti runtuh dalam diam. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia cintai dengan seluruh hatinya tak lagi mengenalinya. Daniel mengalami amnesia. Tidak mengenali wajah Claire, tidak mengingat pernikahan mereka, tidak tahu siapa dirinya sendiri. Hari-hari selanjutnya bukan hanya berat, tapi benar-benar menguras segalanya. Claire mencoba memperkenalkan dirinya lagi, membawa album foto, video, bahkan surat-surat lama mereka. Tapi Daniel hanya melihat itu semua seperti cerita orang asing. Kadang ia tersenyum sopan, kadang mengangguk tanpa emosi, tapi tidak pernah mengingat. Teman-teman mulai menyarankan Claire untuk istirahat. "Kamu gak harus selalu ada di sana," kata mereka. Tapi Claire tidak bisa. Hatinya menolak untuk pergi. Baginya, meskipun Daniel tidak ingat siapa dirinya, cinta itu masih ada. Ia masih percaya bahwa jauh di dalam sana, Daniel tetaplah Daniel, pria yang dulu ia cintai, pria yang pernah bersumpah tak akan pergi. Suatu malam, Claire duduk di sisi ranjang rumah sakit, memegang tangan Daniel yang mulai kurusan. Ia berkata pelan, "Gak apa-apa kamu lupa sama aku. Tapi, aku gak akan berhenti ingat kamu. Selamanya, selamanya." Hari-hari di rumah sakit mulai terasa seperti waktu yang beku. Setiap hari Claire datang, duduk di sisi Daniel, menceritakan hal-hal kecil yang pernah mereka lakukan. Tentang pancake di minggu pagi, tentang catatan kecil di kotak sereal, tentang malam-malam berbincang di balkon. Ia mencoba membuat Daniel merasa familiar. Meski hanya satu kata, satu gerakan yang bisa membangkitkan kenangan itu. Suatu sore, Claire membawa Daniel keluar ke taman rumah sakit. Di bangku panjang yang menghadap bunga-bunga lavender, Claire duduk dan mulai menggambar wajah Daniel di buku sketsanya. Seperti dulu waktu pertama kali mereka jatuh cinta. Daniel hanya diam, menatap langit, tapi Claire selesai menggambar dan memberikannya. Daniel menatap gambar itu lama sekali. "Aku suka gambar ini," katanya seraya pelan. Claire pun tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, Daniel mulai bertanya. Bukan pertanyaan besar, tapi cukup membuat Claire berharap. "Kita pernah ke tempat ini ya?" katanya saat melihat foto mereka di danau. "Aku kayak pernah lihat bunga matahari ini," ujarnya saat melihat pot bunga dari rumah mereka yang Claire bawa. Perlahan serpihan-serpihan kecil dari masa lalu itu muncul kembali. Walau belum utuh, tapi Claire tidak menuntut banyak. Baginya cukup tahu bahwa Daniel masih di sini, bahwa ia tidak menyerah. Itu juga lebih dari cukup.
Namun tidak semua hari semanis itu. Kadang Daniel tiba-tiba marah tanpa alasan, frustasi karena merasa asing dengan dirinya sendiri. Pernah suatu malam ia mengamuk melempar album foto dan berteriak, "Berhenti paksa aku untuk ingat sesuatu yang gak pernah aku rasakan." Claire hanya diam, air matanya jatuh satu persatu. Tapi ia tidak pergi, ia tetap di situ, tetap memilih bertahan. Karena bagi Claire, mencintai itu bukan hanya tentang menerima saat seseorang sempurna, tapi juga tetap mencintai saat ia hancur. Dan dia percaya, suatu saat Daniel akan menemukan jalannya pulang. Bahkan jika itu butuh waktu yang sangat lama. Waktu berlalu begitu cepat. Daniel akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit setelah hampir 2 bulan dirawat. Tapi kepulangannya ke rumah bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa asing bagi Daniel. Ia melihat sekeliling dengan tatapan kosong, seperti sedang berjalan di dalam mimpi yang tidak ia fahami. Claire menyambutnya dengan hati-hati. Ia menyiapkan kamar, memasang foto-foto mereka di dinding, bahkan menaruh catatan kecil di meja makan seperti dulu. Tapi kali ini, ia tidak berharap terlalu banyak. Ia hanya ingin Daniel merasa nyaman. Ia tahu, ini bukan soal memaksa ingatan kembali, tapi tentang menciptakan perasaan baru. Membangun kepercayaan dari nol. Hari-hari pertama sangat canggung. Daniel tidak tahu kebiasaan-kebiasaan kecil mereka, tidak tahu letak sendok, tidak tahu lagu favorit mereka, bahkan tidak tahu bagaimana caranya memeluk Claire tanpa merasa aneh. Tapi Claire tetap sabar. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir setiap hari. Suatu malam saat mereka makan malam bersama, Claire memasak menu favorit Daniel. Daniel memakannya perlahan, lalu tiba-tiba berhenti. "Aku pernah makan ini sebelumnya." Claire pun tersenyum, lalu menjawab, "Iya, kamu bilang ini rasa rumah." Daniel menunduk, ada air di matanya. Tapi ia tidak tahu kenapa. Claire tidak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan Daniel dan berkata, "Nggak apa-apa kalau kamu nggak ingat. Tapi kamu tetap bisa merasa. Itu yang paling penting." Malam-malam berikutnya, mereka mulai berbincang lagi. Claire menceritakan ulang kisah cinta mereka, seolah seperti sedang bercerita pada anak-anak sebelum tidur. Daniel mendengarkan. Kadang tertawa, kadang bertanya, dan kadang diam saja. Tapi ia tidak pernah menyuruh Claire untuk berhenti. Suatu pagi, Daniel masuk ke dapur dan melihat Claire sedang membuat pancake. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Aku boleh coba yang ini?" Claire kaget, lalu mengangguk. Daniel membalik adonan dengan cara yang sama seperti dulu. Pancake-nya jatuh. Bentuknya aneh, tapi Claire tertawa. Untuk pertama kalinya, mereka tertawa lagi bersama. Daniel mulai menunjukkan tanda-tanda kecil bahwa hatinya mengenali Claire. Meski pikirannya belum sepenuhnya pulih, ia mulai ikut menyiram bunga. Mulai duduk di balkon saat malam, mulai membaca catatan kecil yang Claire letakkan di sakunya. Kadang, ia tidak paham maksudnya, tapi ia merasa hangat. Dan suatu hari, saat mereka berjalan menyusuri danau seperti dulu, Daniel tiba-tiba berhenti, lalu memegang tangan Claire dan berkata, "Aku masih nggak ingat semuanya. Tapi setiap hari sama kamu, rasanya aku pengen terus di sini." Lalu Claire menatapnya. Matanya berkaca-kaca,
Tapi senyumnya tulus. Gak apa-apa, kita bisa mulai dari awal kok. Kita jatuh cinta lagi, pelan-pelan. Dan di sanalah mereka, dua orang yang pernah patah, mencoba saling menyembuhkan. Cinta yang dulu dibangun dari kenangan, kini dibangun dari keberanian untuk tetap bersama meski tanpa ingatan. Karena kadang, cinta sejati bukan soal mengenal masa lalu, tapi tentang memilih tetap tinggal di masa kini dan membangun masa depan bersama. Hari-hari pun berlalu, dan musim semi kembali hadir di Annecy. Udara mulai hangat, bunga-bunga mulai bermekaran. Dan sinar matahari terasa lebih lembut dari biasanya. Claire mengganti tirai jendela dengan yang bermotif bunga matahari. Ia mencoba menciptakan suasana yang sama. Berharap Daniel bisa merasakan kembali suasana yang pernah mereka cintai bersama. Daniel mulai terbiasa dengan kehadiran Claire, meski ia masih tidak bisa mengingat masa lalu. Hatinya terasa tenang saat melihat Claire tersenyum. Claire tidak pernah memaksa, tidak pernah mendorongnya untuk buru-buru. Ia tahu cinta tidak bisa diburu, ia hanya bisa tumbuh pelan-pelan, dengan kesabaran. Pada suatu hari, di Minggu pagi, Daniel duduk di balkon dengan secangkir teh. Claire duduk di sampingnya, membawa buku sketsanya. Ia menggambar tanpa banyak bicara. Angin bertiup pelan, membawa wangi bunga dari taman. Lalu tanpa diduga, Daniel bertanya, "Aku dulu suka nulis surat juga ya?" Claire menoleh dengan mata terkejut. "Iya, kamu suka banget. Kamu pernah nulis surat cinta pakai tisu waktu kita di kafe. Karena kamu bilang kamu nggak tahan pengen bilang sesuatu ke aku, tapi nggak punya kertas." Daniel tersenyum kecil. Lucu juga ya, kayak bukan aku. Tapi aku ngerasa senang dengar itu. Claire tidak bisa menyembunyikan air matanya. Ia menunduk, pura-pura sibuk menggambar. Tapi tangannya gemetar. Ada harapan baru yang tumbuh hari itu. Claire tahu, meskipun perlahan, Daniel mulai menerima versi baru dari kisah cinta mereka. Beberapa hari kemudian, Claire menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah catatan kecil di dapur, tulisan tangan itu masih goyah. Tapi Claire mengenalnya. Itu tulisan Daniel. Di atas kertas itu tertulis, "Makasih ya, udah nggak nyerah." Claire menangis sejadi-jadinya di sana. Catatan itu bukan hanya ucapan terima kasih, tapi sebuah pengakuan bahwa Daniel tahu bahwa ia melihat perjuangan Claire dan bahwa ia mulai membalasnya, meski belum dengan memori, tapi dengan perasaan. Setelah itu, perubahan demi perubahan kecil mulai terlihat. Daniel mulai membantu menyiram bunga tanpa diminta. Ia mulai menghafal ulang jalur taman, mengingat jalan ke toko roti favorit mereka. Ia mulai berani menyentuh tangan Claire di tengah obrolan. Bahkan suatu hari, ia memeluk Claire dari belakang saat sedang memasak, lalu berkata, "Aku nggak tahu, ini kenapa nyaman banget. Tapi rasanya kayak rumah." Claire tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan spatula, lalu menatap mata Daniel. "Karena kamu memang udah pernah bilang gitu, dan rumah ini selalu ada buat kamu." Namun, seperti semua kisah cinta sejati, ujian tak pernah benar-benar pergi. Suatu pagi, Claire bangun lebih awal untuk menyiapkan kejutan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Meski Daniel tidak tahu tanggal itu penting,
Claire tetap ingin merayakannya. Ia membuat sarapan istimewa, menyusun foto-foto kenangan di meja makan, dan menyiapkan kue kecil dengan tulisan "Still Us". Namun, saat Daniel bangun dan melihat semua itu, ia tiba-tiba pucat. Ia menatap foto-foto itu lama, lalu bergumam, "Ini semua bikin aku pusing. Aku nggak sanggup." Ia langsung pergi keluar rumah, meninggalkan Claire sendiri di ruang makan yang kini sunyi. Claire duduk menatap kue kecil yang belum dipotong, lalu menangis dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena patah. Ia tahu Daniel tidak salah, tapi tetap saja luka itu nyata. Claire menunggu Daniel pulang seharian. Saat matahari tenggelam dan langit mulai gelap, Daniel akhirnya kembali. Ia berdiri di depan pintu, basah kuyup oleh hujan yang turun tiba-tiba. Claire membuka pintu, menatapnya dengan cemas. "Maaf," kata Daniel pelan. "Aku gak bermaksud pergi gitu aja. Aku cuma takut. Semua ini terlalu banyak. Aku takut aku gak bisa jadi orang yang kamu butuhkan lagi." Claire menatapnya lama, lalu menarik nafas panjang. "Kamu gak perlu jadi seperti dulu. Aku gak butuh kamu yang lama. Aku cuma butuh kamu yang mau berjuang, yang mau jujur, dan yang tetap tinggal." Daniel menggenggam tangan Claire dengan erat. "Aku gak tahu bisa ingat semuanya atau enggak, tapi aku tahu satu hal, aku gak pengen kehilangan kamu. Gak sekarang, dan gak nanti." Dan di bawah cahaya lampu yang redup, di tengah sisa hujan yang turun, mereka berpelukan. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya pulih, tapi penuh dengan harapan. Karena cinta bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang memilih untuk terus berjuang bersama. Waktu pun berjalan, dan Daniel terus berusaha mengenal Claire dari awal. Seperti membaca buku lama yang tak pernah selesai ia buka. Mereka mengisi hari-hari dengan hal-hal kecil, piknik di taman, membaca buku di perpustakaan, atau sekedar duduk di sofa sambil menonton film yang pernah mereka tonton bersama. Claire tidak pernah berhenti mencintainya, dan Daniel perlahan belajar mencintainya lagi. Sampai saat suatu malam, Daniel tiba-tiba merasa sesak di dadanya. Ia terjatuh di kamar mandi, dan Claire langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa penyakit autoimun Daniel kembali kambuh. Sel kanker yang dulu sempat reda, kini aktif kembali, dan kali ini lebih agresif. Claire hanya bisa duduk mematung saat mendengar penjelasan itu, seperti dunia menghentikan putarannya. "Berapa lama ia punya waktu?" tanya Claire dengan suara gemetar. Dokter menatapnya dengan penuh empati. "Kami belum bisa pastikan. Tapi sekarang, yang terbaik adalah membuatnya senyaman mungkin." Claire pulang ke rumah malam itu dengan perasaan kosong. Ia menatap foto pernikahan mereka, lalu menangis sendirian. Dunia baru saja memberinya sedikit harapan, lalu menariknya lagi begitu cepat. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya untuk menyerah. Minggu-minggu berikutnya menjadi momen paling berat, tapi juga paling bermakna. Daniel dirawat di rumah hanya bantuan perawat khusus. Meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap tajam, dan hatinya semakin hangat. Ia mulai menulis catatan-catatan kecil setiap hari, yang ia sembunyikan di bawah bantal, di dapur, atau di buku-buku Claire. Salah satu catatan terakhir yang Claire temukan berbunyi, "Kalau aku lupa kamu lagi, tolong bacakan cerita ini dari awal ya. Aku pengen dengar terus, karena setiap kali kamu cerita,
aku jatuh cinta lagi. Claire membacakannya setiap malam. Dengan suara pelan, ia menceritakan kembali semua kisah cinta mereka, dari pertama bertemu hingga hari ini. Kadang, Daniel tertidur sebelum cerita selesai. Kadang, ia menatap Claire sambil tersenyum lemah dan berkata, "Lanjut besok ya, aku masih pengen denger." Suatu pagi, Claire bangun dan melihat jendela terbuka. Udara musim panas masuk perlahan. Ia menoleh ke arah tempat tidur dan Daniel masih terbaring di sana. Tapi kali ini, ia tidak membuka mata. Claire mendekat. Ia menyentuh tangan Daniel yang sudah mulai dingin. Di dadanya, ada secari kertas kecil yang ditaruh oleh perawat malam sebelumnya atas permintaan Daniel. Tulisan tangannya gemetar, tapi jelas. "Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Meski aku nggak bisa sembuh, kamu adalah rumahku. Bahkan saat aku lupa jalan pulang. Jangan berhenti mencintai dunia, karena dunia masih butuh orang sekuat kamu. Aku cinta kamu, sampai kapanpun." Claire pun tidak menangis saat itu. Ia hanya memeluk tubuh Daniel erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Hari itu dunia kehilangan satu jiwa, tapi cinta tidak ikut mati. Cinta tetap tinggal di rumah kecil itu, di setiap surat, di setiap kenangan. Tiga bulan setelah kepergian Daniel, Claire membuka rumahnya untuk jadi tempat terapi seni untuk pasien autoimun dan keluarga mereka. Ia mengajarkan menggambar, menulis, dan bercerita. Ia ingin kisahnya dan Daniel jadi pengingat bahwa cinta bukan soal berapa lama kita punya waktu, tapi bagaimana kita mengisinya. Dalam sebuah sesi terapi, seorang gadis kecil bertanya padanya, "Miss Claire, kamu nggak sedih lagi kan?" Claire tersenyum lembut, lalu menatap langit biru dari jendela. "Aku masih sedih, tapi aku juga bersyukur karena aku pernah mencintai seseorang dengan seluruh hatiku, dan dia pun mencintaiku, bahkan di detik terakhir hidupnya. Itu cukup buat aku untuk terus berjalan." Cinta sejati tidak selalu berakhir dengan hidup bersama selamanya. Kadang cinta sejati berakhir dengan keikhlasan. Dan di kisah Claire dan Daniel, cinta itu tetap hidup dalam kenangan, dalam perjuangan, dan dalam hati semua orang yang mendengarnya. Terima kasih. Cerita selesai.